tapi ini bukan hal yang baru buat aku. Sering banget dia melakukan kayak gini. Dia sebenarnya tahu gitu kan, harusnya dia stand sebagai penggugat, dia standby dong, ya kan. Jam pengadilan agama di sini kan buka dari jam 9 pagi. Jam berapapun antriannya, kita nggak tahu bisa cepat bisa lambat gitu kan. Sebenarnya seharusnya dia lebih sesuai dia penggugat, dia harusnya on time dong. Jadi kurang banyak demikian. Kok deg-degan sih kayaknya? Iya, nggak nyangka aja lah bisa ada tuntutan gini seperti ini, nggak nyangka aja. Pertama kalinya, dan mudah-mudahan nggak akan ada lagi kayak gini ya bang. Ini di luar ekspektasi artinya. Luar ekspektasi. Mana yang juga laki-lakinya? Iya, itu makanya aku benar-benar nggak nyangka aja gitu si mantan suami saya tega seperti ini. Tapi hari ini nggak datang. Saya Belum tahu, kita lihat aja. udah komunikasi ya bang. Ya. Udah nggak ada komunikasi lagi mbak. Ya menurut aku kalau komunikasinya itu memang tidak berbobot, tidak berfaedah untuk kita berdua lagi ya, udah jarang lah merespon daripada bisa Kualitas ya. berkualitas buat gue, kecuali memang ada manfaatnya. Kita di sini bagaimana Penggugat. penggugatnya memang belum datang. Tadi sudah konfirmasi bahwa kuasa hukum prinsipal menyatakan prinsipalnya datang jam 3 sore. Iya. Katanya gitu loh. Katanya kan. Ya. Aku boleh duduk sini. Jadi untuk penggugatnya saya ya. Aku Rangga, kuasa hukum dari apa namanya? Ya, dari kuasa hukum penggugat ini juga. Cukup kecewa nggak sih? Ya kecewa, tapi ini bukan hal yang baru buat aku. Sering banget dia melakukan kayak gini. Dia sebenarnya tahu gitu kan, harusnya dia stand sebagai penggugat, dia standby dong, ya kan. Jam pengadilan agama di sini kan buka dari jam 9 pagi. Jam berapapun antriannya, kita nggak tahu bisa cepat bisa lambat gitu kan. Sebenarnya seharusnya dia lebih sesuai dia penggugat, dia harusnya on time dong gitu. Lebih serius gitu. Lebih serius untuk menghadapi perkara ini yang memang dia ajukan gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, mana yang serius untuk menyelesaikan masalah ini, mana yang seperti santai-santai dan tenang-tenang aja, mungkin nggak tahu lah alasannya seperti apa. Yang pasti dibilang dia dari Bandung, padahal jujur aja kemarin waktu hari kurban pun saya dari Bandung, tapi saya tahu hari ini ada sidang. Jadi saya dari jauh-jauh hari sudah datang ke Jakarta untuk mempersiapkan ini semua gitu. Ini cukup gugat harta gono gini segala macam. Tentu saja ini benar-benar menyita nggak cuma waktu tapi pikiran juga. Terus banyak hal yang memang aku pertanggungjawabkan di sini. Salah satunya adalah perasaan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang memang selama ini mereka tahulah apa yang sudah saya lakukan, kerja keras seperti apa yang sudah saya bangun sehingga saya bisa berdiri kuat, mandiri di kaki saya sendiri gitu. Jadi saya benar-benar menjaga tanggung jawab saya, nggak cuma sekedar dari harta yang dia tuntut, tapi bagaimana saya bisa menjaga perasaan keluarga besar saya, orang tua saya khususnya, yang ngelihat saya mungkin bisa dibilang aku tinggal serumah sama orang tua saya, tapi kita jarang banget bisa kumpul bareng gitu karena kesibukan aku, karena apa yang sudah aku lakukan. Jadi itu nggak sekedar materi yang aku pertanggungjawabkan. Tapi kira-kira Yang digugat oleh si mantan suaminya, mantan ya berarti bekas. Kalau bekas berarti tidak lagi gitu loh. Ya. Yang menurut penjelasan Janet tadi, semua ini pakai uang dia. Seperak pun tidak pakai uang laki-laki itu. Itu menurut Janet.
Nah, saya bacakan di sini. Soal keputusan tergantung majelis hakim yang mulia ya. Begini, yang digugatnya untuk dengan alasan gonogini itu satu, rumah di Paramount Land Gading Serpong Cluster Aliantek ya di Tangerang Selatan. Yang pertama. Yang kedua, ada tanah dan rumah di Jalan Melati Raya di Jati Rahayu, Bekasi. Kemudian yang ketiga ada apartemen di apartemen Gateway Pastur Bandung. Ya. Kemudian ada kendaraan mobil ya, Alphard. Kemudian ada kendaraan Honda Civic. Kemudian ada Harley Davidson 1 unit. Itulah yang dimasukkan mantan suami Janet di dalam gugatan gonogininya. Janet, kalau misalkan Kemarin kan saya tidak menuntut sedikit pun, bahkan mungkin apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa mengganti sakit hati saya ketika saya harus menerima perceraian kemarin, jujur ya. Makanya saya nggak mau deh ngambil masa lalu saya, maksudnya ada hal yang memang mengena, bahkan motor yang dia punya Harley Davidson ini yang dia punya, saya nggak berniat untuk ini yang gonogin, enggak sama sekali. Saya ikhlas, silakan kita mau mulai kehidupan yang baru lagi. Udah ya, saya juga sadar tuh dia juga punya hati nurani pasti ya. Kita tuh manusia di dunia itu nggak akan lama sementara itu. Yang ada tuh aku fokus gimana caranya menata hidup aku kembali dengan sisa tenaga yang aku milikin. Ini kita dikasih otak, ini benar-benar anugerah dari Allah. Cara berpikir kita gimana caranya kita bisa bekerja lagi, dapat penghasilan lagi, walaupun saya nggak sama manajer saya lagi, yaitu mantan suami saya akan berpikir gimana caranya saya bisa hidup saya, keluarga saya berpikir karena saya ngerasa bahwa ini anugerah gitu, bukan tandanya saya udah cerai saya menuntut gonogini sama suami. Tanggung jawab kamu mantan suami, sini kasih saya ini untuk modal saya hidup baru. Saya enggak sama sekali, saya ikhlas demi Allah. Saya Mungkin Janet sedikit nih, potong dikit. Sebelum saya jawab itu ya, menambahkan sedikit dari Janet ya. Janet ini perempuan loh, tapi dia mampu menjawab seperti tadi itu kan. Berarti dia serius. Dia digugat orang, dia hadapin, dia layani gitu loh. Tapi malah si penggugat sampai sekarang belum datang. Ya. Jadi buat kami sih ini bukti keseriusan. Kenapa? Janet ini kan seorang profesional di bidangnya. Dia sangat menghargai waktu. Dikorbankannya waktu dan konsekuensi lain untuk hadir di sidang ini. Ya. Buat kami ini selaku PH, kami ambil sisi positifnya. Itu bukti kualitas dan profesionalisme dia. Dia sportif dan konsisten soal waktu. Nah, menyangkut yang pertanyaan Mas tadi itu mengenai gugatan ya. Topik ini gugatan gonogini. Ya. Tentu ada beberapa poin seperti yang sudah kami bagikan kepada rekan-rekan media tadi. Itulah item yang digugat oleh si Alif selaku ex-suaminya. Ya. Namanya gugatan, gugatan. Ya. Apakah diterima apa ditolak itu tergantung proses persidangan. Ya. Di situ saya lihat ada beberapa item. Nah, kalau menurut penjelasan klien kami ke kantor kami, hampir semua aset itu hasil keringatnya dia. Itu hasil jerih payah dia. Karena sedikit kami jelaskan, sebelum dia menikah dengan Alif itu, dia sudah cari uang dengan cara bernyanyi dari kampung ke kampung di Jawa Barat, di Bandung ya. Di Bandung. Artinya apa? Dia sudah cari uang, meskipun tidak dalam jumlah besar. Sudah punya jam terbang, punya kualitas. Semakin populer dia baru hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta, dan makin menaik karirnya. Ya, artinya karir menaik, kualitas menaik, tentu omset juga, popularitas itu paralel dengan itu. Nah, menurut saudara Janet, sesudah sampai di Jakarta, karirnya melonjak, dia belum menikah dengan si Ali. Dia punya manajer, itu manajer lain, ya, manajer lain sebelum si Ali. Ya, waktu dia reject. Jadi tambah tambahkan. sedikit. Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga. Gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya.
dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang jaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu, dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu dia tahu gitu Janet udah punya suami gitu, dan yang dia menghargai itu. Akhirnya dia di Bandung, saya di Jakarta. Saya berkarir di Jakarta dari mulai saya masuk duo, terus saya gagal di duo itu, saya balik lagi ke Bandung, saya cari lagu itu, saya benar-benar ngemodal sendiri. Saya cari lagu, saya nyanyi keliling pulau segala macam untuk membeli lagu itu. Tapi akhirnya saya ke Jakarta untuk berpikir, saya harus cari produser biar saya nggak ngeluarin uang. Akhirnya saya ke Jakarta lagi cari uang, dan lagu Di Reject ini yang saya bawa dari Bandung, saya benar-benar tawar-tawarin ke label-label. Akhirnya ada salah satu label yang itu pun baru dibentuk ketika saya menjadi talentnya dia baru bikin label, dan dia mau untuk memproduksi saya itu waktu ketika lagu Di Reject. Lagu saya bawa dari Bandung, terus mereka konsepin, kita sama-sama berkonsep tentang penampilan dan segala macam. Akhirnya lagu Di Reject itu alhamdulillah direstui Allah, meledak lagunya. Itu benar-benar Janet masuk ke dalam tim label manajemen yang ada di Jakarta, salah satu itu. Dan suami saya posisinya mantan suami saya posisinya di Bandung. Dia benar-benar tidak tahu apapun yang aku kerja keras apa, sibuknya seperti apa, ribetnya seperti apa. Dia cuma tahu bahwa Janet di Jakarta dengan label segala macam. Jadi sampai akhirnya saya udah jadi Janet dengan penampilan yang warna-warni, alhamdulillah udah dikenal, lagu Di Reject di mana-mana. Akhirnya saya ada bermasalah dengan label tersebut. Kemudian saya memutuskan untuk mundur dari label tersebut. Ketika saya sudah alhamdulillah banyak dikenal orang, udah di puncak popularitas. Kebetulan saya waktu itu dapat stripping di salah satu acara program TV yang favorit lah, komedian, dan saya dapat stripping di situ. Orang-orang udah posisinya saya udah dapat tempat lah di hati masyarakat. Ketika saya keluar dari manajemen, kemudian saya mengambil ex suami saya untuk menjadi manajer, untuk meneruskan perjuangan saya setelah saya membangun image, membangun kerjaan saya di entertainer. Saya nggak mau perjuangan saya sampai di situ aja. Ketika saya bermasalah dengan label, akhirnya saya fight lagi, saya ke Bandung, saya ambil mantan suami saya untuk jadi manajer. Di situ posisinya. Jadi benar-benar saya mengambil mantan suami saya itu ketika saya sudah ada di titik puncak Jenita Janet dengan lagu Di Reject-nya. Itu boleh dicek. Yuk. Iya. Terima kasih. Puasanya yang ada siapa? Saya. Ya. Dari tergugat Apol 1 Tanggalung, kemudian dan Pak Suryadi dan Pak Rangga.